Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Jokowi JK. Berdasarkan pada visi dan misi yang Pak Jokowi JK sampaikan, akan membangun ketahanan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan melalui pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan. Pertanyaan saya, bagaimana upaya itu dilakukan? Dan bagaimana strategi menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan? Waktu Pak Jokowi JK 3 menit untuk menjawab. Saya persilahkan 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Yang harus dilihat terlebih dahulu adalah pasarnya. Kalau kita ingin ekspor, yang harus dilihat dulu adalah pasarnya. Pasarnya apa? Kalau pasarnya sudah jelas ada, baru kita berproduksi. Saya berikan contoh, petani diperintahkan untuk menanam pepaya, petani diperintahkan untuk menanam melon dan semangka. Tetapi pasarnya di mana? Petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Persoalannya hanya kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Kalau mereka sudah diperintah untuk menanam pepaya, mestinya disiapkan industri ekstrak jus pepaya yang bisa diekspor. Kalau mereka diperintah di sebuah wilayah untuk menanam melon dan semangka, mestinya juga pasarnya disiapkan. Industri pengolahan pasca panen inilah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita kerjakan. Kita ini semuanya sebetulnya ngerti masalahnya. Kita ngerti problemnya. Kita ngerti persoalannya. Yang belum ada adalah niat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang belum ada adalah kemauan untuk menyelesaikan itu. Pakar kita banyak, ahli kita banyak, semuanya ada. Petani kita juga siap, tanah kita juga subur. Tinggal ada kemauan, ada niat atau tidak. Kuncinya hanya di niat dan kemauan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan Pak JK untuk menambahkan. Setiap ekspor kita tentu kita butuhkan nilai tambah yang baik. Nilai tambah yang baik hanya bisa apabila pengolahan. Contoh sawit, kalau kita hanya ekspor CPO-nya tentu kurang. Tapi karena itu industri hilir daripada seluruh pertanian itu harus dikembangkan dengan baik. Sama dengan tadi dikatakan hortikultura, buah-buahan, apapun, maka industri hilir dari pertanian. Kalau daya saingnya, kita yakin bahwa karena kita adalah negara agraris yang baik, pertanian yang baik, lahan yang baik, juga penduduk yang besar sebagai pasar, juga di luar negeri, maka yang dibutuhkan ialah di samping peningkatan produktivitas, nilai tambahnya dalam bentuk pengolahan dan juga pasar yang baik, itulah inti untuk kemakmuran rakyat. Karena dasar dari pertanian itu rakyat, maka yang dibutuhkan ialah pendapatan rakyat yang lebih besar daripada menanam saja. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jokowi JK. Kepada Pak Prabowo Hatta, saya ingin mengajukan pertanyaan. Dari penyampaian visi dan misi Pak Prabowo Hatta akan membangun kedaulatan pangan. Pak Prabowo Hatta akan meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana upaya tersebut dilakukan dan bagaimana strategi menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang tadi Pak Hatta juga sudah menyinggung. Saya persilahkan waktunya 3 menit. 3 menit dari sekarang dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Masalah pertanian yang kita hadapi, kita mengalami suatu tantangan besar, yaitu tiap tahun kita kehilangan
lahan untuk pertanian kurang lebih 60.000 hektar per tahun. Kementerian Pertanian sekarang memperkirakan tahun 2015 kita akan butuh tambahan lahan 730.000 hektar. Jadi kalau kita bicara produktivitas, kita bicara dua masalah. Yang pertama adalah intensifikasi lahan yang sudah ada. Dan yang kedua tentunya kita harus tambah tadi yang 60.000 tiap tahun hilang menjadi real estate, pabrik dan sebagainya. Ini tantangan yang besar. Jadi kalau strategi bagaimana meningkatkan produktivitas, ada dua pendekatan. Yang pertama tentunya memperbaiki pupuk. Jenis pupuk yang kita pakai di Indonesia ini masih sangat ketinggalan. Kita perlu menggunakan pupuk majemuk yang spesifik. Kita baru sekarang menggunakan sebagian kecil pupuk majemuk yang umum, tidak spesifik. Artinya perlu ada pupuk untuk jagung, perlu ada pupuk untuk beras, perlu ada pupuk untuk ubi dan sebagainya. Tidak satu pupuk untuk semua. Jadi kita perhitungkan dengan memberi pupuk majemuk yang umum saja dari lahan yang ada, kita bisa meningkatkan produksi 40%. Dan ini sudah dibuktikan di 100 kabupaten di seluruh Indonesia dan berhasil. Peningkatannya rata-rata 41%. Itu dari intensifikasi. Tapi kita butuh tambah yang tadi diperkirakan oleh Kementerian Pertanian 730.000 hektar yang hilang 2015 tahun depan. Berarti seandainya Prabowo Hatta menerima mandat dari rakyat, kami merencanakan akan menambah 2 juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730.000 hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. Jadi inilah strategi kami. Kami yakin dengan strategi ini intensifikasi, ekstensifikasi, distribusi, pengairan, perbaikan irigasi, penambahan bendungan, ini membutuhkan usaha sangat besar dan kami siap melaksanakannya. Terima kasih. Mitigasi bencana, pendekatan mitigasi dan adaptasi. Mohon maaf, habis. Terima kasih, waktunya habis. Baik, hadirin. Baik, kita akhiri segmen 2. Sebelum kita melanjutkan segmen yang ketiga, kita ikuti jeda berikut ini. Ya, baru saja kita tadi menyaksikan pendalaman visi dan misi, dan kali ini yang diberikan kesempatan adalah capresnya Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Yang pertama tadi kan Pak Jokowi dikatakan lihat pasarnya ada atau tidak. Kalau ada tentu kita bantu, kita siapkan gitu kan. Petani itu jangan dianggap remeh, ya kan? Dan petani itu bisa kok untuk menanam apa saja. Contohnya seperti kayak pasarnya. Ya, sesuai memang dengan pasarnya. Seperti saya hobi sekali loh minum jus. Jadi saya sangat mendukung nih kalau ada pabrik jus lebih banyak supaya kita juga lebih sehat nih. Indonesia lebih sehat. Nggak ada yang badannya seperti saya ya. Tapi nanti namanya nggak Seminat Slim Boy lagi dong. Iya kan? Gimana sih? Ada tanggapan nggak tadi mengenai pernyataan dari Pak Jokowi maupun juga Pak Prabowo? Ya lagi-lagi ya. Jadi karena yang pasangan Jokowi JK ini latar belakangnya dua-duanya pengusaha, ya sangat aplikatif, mungkin karena biasa jualan lah ya di usahanya ya, dua-duanya pengusaha, sangat aplikatif, bicara industri hulu hilir kan tadi. Betul. Dua-duanya. Dan seperti tadi masih fokus ke isu mengenai pangan ya. Masih ke pangan. Terus Pak Prabowo Hatta, tadi Pak Prabowo khususnya kelihatan sangat tegas ya, bicara data yang yakin. Kita sendiri belum cross check ya, tapi dia tuh sebutin data dengan yakin sekian persen, sekian hektar gitu ya, nggak bawa kertas. Nanti coba kita googling habis ini data dia benar atau enggak. Kan sudah latihan, jadi kan persiapannya sudah lebih matang. Dan jangan lupa, kan memang salah satu pendukung dalam koalisinya Merah Putih atau Pak Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa, itu kan Menteri Pertanian Pak Suswono kan juga memang ya pasti tentunya mendukung lah pemberian data itu kan. Datanya dia udah sangat lengkap ya, udah sangat lengkap. Tapi jelas ini di luar dari apa yang diperdebatkan malam ini. Kalau saya sih bilang bahwa
perdebatan ini pengaruhnya banyak nggak ya ke mengubah dari pilihan tanggal 9 nanti? Saya sih nggak tahu ya, karena ada orang-orang yang udah begitu fanatik, ada orang-orang yang udah begitu cinta, dia nggak lihat lagi esensi dari debat ini. Pokoknya apapun yang diomongin Pak Jokowi atau Pak Prabowo, kalau udah jatuh cinta ya jatuh cinta aja gitu. Kalau Dani sudah menentukan pilihan sebenarnya. Saya masih termasuk swing voter. Masih swing voter? Ini nih yang masih bisa berubah nih dia nih. Oke, dengan tadi ada Nah ini pernyataan terkait yang pertama. pangan gimana? ini memang sebenarnya penting, tapi kita jangan lupa bahwa lingkungan hidup justru lebih penting dari pangan. Jika lingkungan hidup rusak, maka tidak ada pangan. Nah, jadi jangan sampai kita membuka sawah baru, tapi hutan dibabat. Kita membuka perkebunan sawit, hutan hilang. Jangan sampai seperti itu. Jadi seperti sekarang kita lihat kayak musim hujan datangnya di musim panas, kan itu berpengaruh sekali terhadap hasil dari pangan gitu. Ya. Ya, tapi kira-kira apa yang akan dilakukan ya oleh tim dari Pak Prabowo Hatta apabila memang terpilih? Karena dikatakan dari 730.000 lahan hektar maksud saya yang hilang dan akan digantikan menjadi 2 juta hektar lahan baru. Ya, itu juga mengerikan ya sebenarnya bisa Kalau ada tidak dampak. dengan membabat hutan, adakah mungkin solusi yang mungkin solusinya di Dani? kalau menurut saya mungkin bisa areal-areal yang udah terlanjur rusak bisa dialihkan menjadi lahan yang lebih produktif, mungkin seperti itu. Di Indonesia bagian mana sih kalau dalam pengamatan Green Smile ini lahan-lahan yang boleh katakan sudah tidak produktif? Sebenarnya kalau kita lihat di daerah Kalimantan dulu saya sempat ke sana ya itu sudah mungkin beribu-ribu hektar hutan yang sudah menjadi lahan tandus seperti itu. Nah, itu sebenarnya saya bisa kita alihkan ya kalau untuk jadi sumber pangan. Tapi saya nggak ngerti masalah hukumnya seperti apa. Tapi daripada kita membuka lahan baru, hutan-hutan dibakar, dipotong, kita mungkin bisa menggunakan lahan seperti itu. Oke, pengamatan dari Dani sebelum hutan tersebut itu terbengkalai, sebenarnya digunakan untuk kegiatan apa ya? Sebenarnya kan hutan itu ada 2 jenis hutan. Hutan yang memang hutan yang untuk industri ya, atau hutan adat, hutan milik rakyat yang bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Ada juga hutan-hutan lindung gitu. Nah, kebanyakan hutan-hutan ini yang seharusnya fungsinya untuk masyarakat justru akhirnya diambil untuk kepentingan-kepentingan korporasi seperti itu dan kepentingan-kepentingan orang-orang oknum lah kira-kira kayak gitu. Jadi akhirnya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat malah justru tidak sampai ke masyarakat setempat. Nah, siapakah di antara kedua capres-cawapres ini yang memiliki satu prioritas kepada masyarakat Indonesia? Nah, kita akan lihat nanti tentunya dalam debat berikut ini. Dan kita akan segera jeda sesaat dulu. Tetaplah bersama NET untuk menyaksikan kelanjutan dari debat Capres-Cawapres 2014.